Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arya. Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya atau tentang masa lalu saya. Dan saya ingin bercerita sedikit aja ya, nggak begitu banyak. Cuman di sini sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya mohon pada kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan share, like, komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya, biar saya semangat bikin videonya. Maaf kalau kata-kata saya masih belepotan, belum begitu lancar ya, karena depan kamera grogi benar, tapi saya ingin maju gitu ya, saya ingin seperti kalian. Oke, kita mulai cerita selanjutnya. Begini ya, niat saya ke Singapura merantau ya, ingin cari uang biar masa depan kita cerah, biar kita bisa membahagiakan keluarga atau bisa membantu orang tua. Tapi apa yang kita rencanakan kalah dengan rencana Allah gitu ya. Setelah saya di sini, saya ada kawan, saya nggak bisa sebutkan namanya ya, ada kawan, dan di situ teman saya itu dengan ibanya, dengan ikhlas dia minta tolong sama saya, suruh bantu, dan saya pun bantu tanpa ada rasa takut atau bimbang sedikit pun. Karena di hati saya ya, saya pribadi, saya nggak pernah punya pikiran buruk atau prasangka buruk atau suudzon sama orang lain sebelum saya mengenal sendiri atau sebelum saya tahu sendiri. Dan di sini saya ternyata dia menipu saya. Setelah dia pinjam uang sama saya, terus pokoknya ya begitulah ya tahu sendiri ya kalau di Singapura bagaimana gitu ya. Dia datang pada saya, minta tolong sama saya bantu, katanya buat apa? Buat bapaknya yang lagi operasi kaki, pokoknya demi kesembuhan bapaknya begitu. Terus saya juga bantulah, saya ada kawan, saya kenalin kawan saya. Setelah dia dapat duit 1 bulan, setelah itu dia dapat masalah. Entah memang itu udah direncanakan atau enggak, saya juga belum tahu betul. Tapi yang saya tahu, habis sebulan dia bawa uang, dia terus ada aja nggak bisa ketemu, terus off day juga nggak bisa bareng. Lama-lama saya dengar kabar dia pulang ke Batam. Habis dia pulang ke Batam, dia pulang ke Indonesia. Habis dari Indonesia balik lagi ke Singapura. Di Singapura saya pengen ketemu, malah dia nggak bisa ketemu. Dia terus pindah majikan dari agent ke agent. Terus habis itu diblok nomor saya nggak bisa komunikasi lagi, saya nggak tahu ceritanya gimana lagi. Cuman saya berusaha untuk mencari. Dan pedihnya saya ya di saat itu, di saat dia menipu saya. Di saat itu juga saya dengar kabar dari keluarga saya bahwa bapak saya lagi gak enak badan. Terus suami saya juga menuntut saya pulang. Anak saya juga, tahulah begitu ya, anak mungkin kangen sama ibunya gitu. Disitulah perasaan saya berpikir, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi dari situ saya juga, benar-benar pikiran saya benar-benar goncang. Di situ saya juga pernah terlintas di hati saya pingin bunuh diri, pingin gantung diri, karena saking pusingnya saya bagaimana saya memikirnya mencari jalan keluarnya begitu. Bapak saya sakit, kalau saya pulang saya nggak ada duit, teman saya lagi menipu saya kalau nggak pulang. Masa ya saya harus pulang dengan tangan kosong, nggak bawa uang kalau demi ke orang tua. Dan saya takutnya lagi satu, jika saya pulang nggak bawa uang, nanti orang lain apa orang sini gitu yang nyari ke rumah gitu, atau memang kayak saya yang pernah lihat di video-video lainnya begitu kan, dia pada sampai datang ke rumah gitu kan. Apalagi kalau kita di rumah ya, walaupun kita di sini ada uang gitu, kalau di rumah kalau ya uang yang berjuta-juta gitu kan, kayaknya
mustahil banget gitu ya kalau buat bayar utang gitu. Dan saya pun nggak mau bikin malu keluarga gitu. Saya maunya saya pulang dengan membawa keberhasilan, saya pulang dengan membawa uang. Tapi ya begitulah, saya harus sabar dan sabar. Masalah demi masalah harus saya hadapi satu persatu. Di situ saya hanya bisa memohon sama Allah, diberi kemudahan, diberikan jalan apa yang terbaik untuk saya. Dan di situ saya cuma bisa nangis dan nangis. Saya di setiap sujud saya, sholat tahajud, saya hanya bisa menangis sekencang-kencangnya. Dan sholat duha yang selalu saya utamakan. Di situ saya memohon, ya alhamdulillah ya, dengan segala cara, karena saya nggak mau bikin kecewa orang lain atau bagaimana. Saya berusaha untuk menutupi hutang-hutang itu dengan cara apapun lah gitu, walaupun tahu sendiri ya di rantau ya, uang nggak ada yang free. Kalau kita pinjam uang gitu ya, selalunya ada uang bunga gitu, terus uang pokok plus bunga, kalau lambat plus denda, kalau lambat lagi plus ngomel, kita kan biasa gitu. Terus ya begitulah ya, saya hanya bisa berdoa sambil berusaha cari bantuan. Tapi di situ alhamdulillah ya, Tuhan itu memang maha adil, maha kuasa, maha penolong, maha pengasih, maha penyayang. Walaupun saya belum bisa melunasi hutang-hutang saya, tapi bapak saya alhamdulillah udah sehat, dan anak saya udah mengerti akan posisi saya. Dan suami saya, walaupun dia nggak pernah ada kata-kata buat saya, tapi saya pikir ya oke lah gitu ya, mungkin itu yang di rumah bagaimana nanti aja. Tapi setelah itu, walaupun orang tua saya udah sembuh, saya berusaha mencari teman-teman saya yang bawa kabur uang saya, yang menipu saya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kabar. Terus malah nomor saya diblok sampai sekarang, sekitar 3 tahun lebih ya, mungkin maju mundur 4 tahunan lah. Tapi saya nggak lupa, saya selalu berharap ya, saya bantu dia dengan ikhlas. Dan saya pingin apapun yang keluar, yang lepas dari tangan saya ini, saya pingin semuanya itu kembali pada saya. Kalau memang itu hak saya selalu berdoa sama Allah, kalau memang itu hasil keringat saya halal, hasil saya membabu, kalau memang itu hak saya, memang rezeki untuk saya, ditakdirkan untuk saya yakin Allah maha penolong, pasti dikembalikan uang itu pada saya lagi. Entah kapan, entah cara apa atau bagaimana, saya yakin uang itu akan kembali pada saya. Begitulah. Mungkin kalian tahu juga ya, kalau lagi terlilit utang gitu, ya Allah, air mata sewaktu-waktu bisa menetes. Ya begitulah teman-teman ya, semoga kalian semua nggak seperti saya. Tapi ada satu pesan buat kamu si mbak yang merasa kenal sama saya dan merasa bawa lari uang saya, dan saya tanggung jawab atas semua itu. Ataupun anaknya yang pernah saya telepon tempo hari ya, yang mengatakan iya ya mbak, iya jangan takut, iya ya bu jangan takut, ibu saya nggak akan pernah ngebohongi. Saya pegang itu semua, saya nunggu sampai kapanpun, saya akan menunggu uang saya kembali sampai kapanpun. Semoga kamu ya mbak, saya nggak mau nyebutin nama kamu, foto kamu ada di saya, bapak kamu, anak kamu, cucu kamu ada di saya. Tapi jangan takut, saya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai mereka, karena saya takut dosa, saya takut tambah dosa gitu. Memang saya akui dulu saya pernah terlintas di hati saya pingin santet, saya pingin segalanya, pokoknya sakit hati saya biar terlega gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak ngelakuin semua itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini, entahlah apapun caranya saya bisa, walaupun gali lubang tutup lubang satu buka lubang lain, tapi alhamdulillah Allah masih beri kesempatan saya untuk bernafas dan menyelesaikan semua masalah saya.
Mudah-mudahan ya saya diberikan panjang umur, murah rezeki, dan apa yang telah lepas dari tangan saya, insya Allah itu akan kembali pada saya lagi kalau memang itu rezeki saya. Dan Tuhan itu Maha Adil. Oh iya, buat kamu ya Mbak, buat kamu Mbak, apa namanya, saya nggak menyebutannya mah. Oke lah, yang merasa kenal sama saya ya, yang merasa bawa lari uang saya, sampai kapanpun uang itu akan saya tunggu, dan saya selalu berharap uang itu kembali dari saya kepada saya lagi, dari saya untuk saya. Dan apa namanya, nomor saya nggak ganti karena saya pingin kamu telepon lagi nomor saya itu. Nomor saya tetap satu, HP saya tetap satu. Semoga kamu ingat dan semoga kamu takut dosa. Ingat Mbak, kamu datang sama saya dengan muka yang melas. Saya nolong saya juga ikhlas. Tapi setelah kamu bawa uang, entah bagaimana hati kamu, atau memang kamu sengaja udah tahu kalau kamu mau pulang, terus kamu mau cari tipuan juga nggak tahu ya. Cuman saya mohon sama kamu, kembalikan uang saya, dan kembalikan uang saya. Sampai kapanpun saya selalu berharap uang itu kembali. Ya Allah, ya cukup segitu aja ya video dari saya. Lain kali kalau ada yang mau tanya, silahkan komen di channel saya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian nggak ada yang seperti saya. Biar saya saja yang merasakan masa lalu yang sangat pedih ini. Ya udah, sebegitu saja video dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Lain kali bisa kita sambung lagi dengan video yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.